jamaah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kembali lagi di Islami Twinda. Jamaah Islami Twinda yang dirahmati Allah ya. Kita masih membahas tentang tema yang luar biasa. Mudah-mudahan jadi pelajaran buat kita semuanya dan keberkahan buat kita. Dengan tema kerja mudah, gaji berlimpah. Alhamdulillah. Nah sekarang sebelum kita kembali mendengarkan tausiah dari guru-guru kita akan melihat kembali sebuah video tayangan ya yang sempat viral juga nih. Ada pemotor bawa tulisan butuh kerja langsung interview. Wah ini Masya Allah kreatif banget, ini dia tayangannya. Viral pemotor bawa tulisan butuh kerja. Saat pandemi seperti ini memang banyak tenaga kerja diputus secara sepihak. Hal ini yang mengakibatkan pengangguran kian bertambah. Banyak juga masyarakat yang sudah melawar ke sana ke sini tapi belum kunjung juga mendapatkan pekerjaan. Mereka yang kehilangan pekerjaan pun harus berpikir keras untuk mencukupi kebutuhan hidup sendiri dan keluarganya. Seperti yang dilakukan pemotor satu ini dalam video viral yang diunggah akun TikTok @msurya9673. Ia bertemu seorang pria yang menempelkan kardus di punggungnya. Kardus tersebut bertuliskan butuh kerjaan apa saja. Diketahui ia sedang beristirahat di pinggir jalan di sekitar Lipo Cikarang. Nampaknya ia kelelahan setelah berkeliling mencari pekerjaan. Ini Masya Allah luar biasa ya, kreatifnya bagus banget ini, positif ya. Masya Allah. Ini Masya Allah. Tapi ya memang begitulah zaman sekarang ini kita bicara masalah tentang pekerjaan ini saingan kita pasti banyaknya Masya Allah luar biasa. Dan kita butuh benar-benar sesuatu hal yang mungkin bisa membedakan kepada orang lain. Nah tapi bicara masalah tentang pekerjaan yang enak, nah ini juga kadang-kadang cenderung harus dengan pendidikan yang tinggi. Nah terus bagaimana nasibnya bagi orang-orang yang gak bisa sekolah dengan sampai pendidikan tinggi? Terus apa strategi yang harus dilakukan? Nah ini mungkin yang perlu kita bahas sama guru kita Ustadz Syam ya. Kalau seandainya nggak sekolah tinggi, nggak sampai S1 atau S2, S3, tapi dia hanya lulusan SMA, bagaimana caranya bisa mendapatkan pekerjaan yang berkah dan juga gajinya besar, Masya Allah. Bagaimana Ustadz Syam? Yang halal berkah. Ya halal berkah. Mantap. Ya harus ada halalnya Pak Kiai ya. Baik Pak Kiai, izin Ustaz Maulana, Mas Fadli serta guru-guru kami dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asbahna wa asbahal mulku lillahi rabbil alamin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli amin 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 ya rabbal alamin. Ba'da an aqul a'udzu billahi minasyaitonir rajim. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله. Dalam surah Al-Jumu'ah ayat 10 Allah Subhanahu wa taala memberikan penjelasan bahwa segala jenis pekerjaan itu namanya satu. Jadi apapun pekerjaannya itu namanya satu, fadlillah. Fadlillah. Maka subhanallah mau dia stratanya lulusan SMA, mau dia strata 1, strata 2, mau dia pekerjaannya baik yang duduk di kantor ataupun di pabrik, dimanapun dia bekerja ataupun WFH di rumah, maka namanya fadlillah. Sekali lagi Ustaz Syam, sekali lagi. Fadlillah. Maaf Ustaz Maulana nama saya yang disebut. Ya, fadlillah, tapi membutuhkan Maulana. Apa itu? Kita membutuhkan pertolongan, perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, Anda boleh Fadli, tapi Maulana. Dan setelah itu kita harus dermawan subhanallah. Baik kata Allah Subhanahu wa taala, pekerjaan apapun itu namanya adalah min fadlillah, mencari karunia Allah. Maka apa yang kita butuhkan? Yang pertama membutuhkan niat yang tulus, ikhlas dalam diri bahwa saya bekerja karena mencari karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ulama kita mengatakan orang yang tidak mau bekerja dianggap sebagai orang yang sudah mati. Kenapa? Karena hanya orang yang sudah mati yang tidak mau bekerja. Yang kedua, prinsip dalam pekerjaan, dalam hadis baginda Nabi SAW, apa yang harus disiapkan? Talabat dunia halalan, harus mencari yang halal. Maka mencari yang halal inilah yang harus kita utamakan. Jangan sampai ilmu kita pakai untuk mencari yang haram, untuk menipu orang lain. Yang kedua, menjaga diri dari meminta-minta. Karena ada juga mental peminta-minta, subhanallah. Udah enak, udah dapat warisan, udah diservis, subhanallah. Jadi dia tidak mau bekerja lagi. Yang keempat, bahwasanya bekerja itu berniat karena ingin menafkahi pasangan.
ingin menafkahi anak-anak, maka insya Allah pekerjaannya akan berberkah. Amin. Lalu bagaimana jika misalnya ada kendala dengan sekolah atau apapun itu, maka subhanallah mari kita lihat orang-orang yang sukses di luar sana. Betul. Ada Bill Gates, ada siapapun itu, Mark, semuanya adalah Skillnya ditambah. skillnya luar biasa. Masya Allah. Gak lulus SMA tapi bisa Iya. sesukses itu. Masya Allah. subhanallah. Terima kasih banyak Ustadz Sama-sama, Syam Mas atas Fadli. gambarannya ya. Bikin motivasi. Nah sekarang kita lanjut lagi pertanyaan sama Pak Kiai sebelum iklan. Bagaimana caranya kita menghadapi orang-orang yang bermuka dua, penjilat dan lain-lain di kantor. Apakah kita harus tegur langsung atau kita kasih apa ya. Kayak semacam warning lalu melalui orang lain. Bagaimana Pak Kiai? Mohon izin penjelasannya. Ya baik, mohon izin, oke. Saudara pemirsa yang dirahmati Allah, kulil haqqa walau kana murran, katakan yang benar walaupun rasanya pahit. Menghadapi orang yang bermuka dua itu orang yang munafik. Lain di mulut, lain di hati. Telunjuk lurus, kelingking berkait, musang berbulu ayam, setali 3 uang, menohok kawan seiring, menggunting dalam lipatan. Itulah orang yang munafik. Jangan dipikirin, kerja terus, alatul, wala kita. Jangan pakai lihat, pokok bismillah karena Allah, lillah wa fillah karena Allah. Dan Allah yang melihat, Rasul melihat, orang-orang mukmin pun melihat. Makanya orang-orang yang bekerja karena Allah, nothing tulus, percaya deh. Dia itu bismillah karena subhanallah. Saudara pemirsa, kalau orang yang cemburu, orang yang jealous, orang yang betul-betul bermuka dua, maaf ya, kita hadapi dengan tenang. Jangan kita lihat ke belakang terus, di depan kita bisa nabrak. Nah oleh karena itu Allah mengatakan silakan Anda wa makaru wa makarullah wallahu khairul makirin. Mereka punya tipu daya, rencana yang gak baik. Tapi Allah juga akan menjawab rencana mereka. Hanya rencana Allah yang paling benar. Wa yamkuruna wa yamkurullah. Wallahu khairul makirin. Tapi ingat dalam sistem kita menjaga perdagangan. Atau kita hidup di kantor bersama teman-teman. Ciptakanlah kita win-win solution, simbiosis, mutualisme. Nah ada 3 hal tuh yang membuat majunya market kita. Atau buat maju perdagangan kita atau buat maju kerja kita. Yang pertama apa tuh? Yang pertama jangan lupa tuh, satu adalah dibuatnya fokus. Ya, yang kedua adalah kita buat network. Kemudian yang ketiga jangan lupa kita passion, sabar, ala syara wadara maskur, suka dan duka kita sabar. Ada doanya tuh. Apa doanya? Ikut Doanya Pak Kiai. kita baca Saya ikut doa yuk. ya. Ya, boleh. Pemirsa Indonesia ikut bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni a'udzubika Inni a'udzubika min khalilin Min khalilin makirin makirin ainahu ainahu tarayani tarayani wa qalbuhu wa qalbuhu yar'ani yar'ani in ra'a hasanatan hasanatan dafanaha dafanaha wa in ra'a wa in raha sayyi'atan sayyi'atan adza'aha. Nah ini kita berlindung kepadamu ya Allah ya Rabbana dari sahabat pengkhianat. Kedua matanya selalu perhatian pada kita, padaku. Tapi hatinya maaf mereka selalu mencari kesalahan-kesalahanku. Mudah-mudahan kita dijauhkan dari orang-orang yang munafik. Allahumma ya kafi ikfina syarruz zalimin. Sukses dan berkah selalu. Amin. Terima kasih banyak jazakallah khairan kasiran Amin. guruku Pak Kiai Haji Agus Darmawan. Nah, Baik. sekarang kita lanjut lagi Ustadz Maulana. Ya. Sekarang kalau kita sama temen udah beres, bagaimana dengan pimpinan? Banyak orang yang kalau misalnya mau pengen dekat dengan pimpinan atau pengen naik jabatan tuh suka cari-cari muka, menjilat pimpinan, nauzubillah min zalik. Itu bagaimana penjelasannya biar kita nggak bisa seperti itu? Saya mau jawab secara reka adegan. Oh reka adegan boleh. Supaya boleh. gampang, mudah dipahami. Siap. Izin Pak Yai, izin Sasam. Bismillahirrahmanirrahim. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, alhamdulillahirabbil alamin. Satu hal buat kita, kalau menghadapi, maaf, mungkin kita dipandang sebelah mata lah, atau karena sesuatu yang menghalangi. Nah ada solusi sebenarnya. Mas Fadli bisa diperagakan Boleh. supaya jamaah bisa lebih cepat paham. Jawaban yang pertama, Mas Fadli harus peragakan ini. Orang yang
Mas Fadli kalau biasanya mengurus diri sendiri kan? Iya, Coba bagaimana peraganya? mengurus diri sendiri. Iya. Maksudnya mandi. Oh enak aja bukan. Maksudnya apaan tuh? Jalan-jalan. Oh, jalan. Bergerak. Oh, atau bergerak. berdiri Oh, sendiri. mau beres-beres, Ya, beres-beres ya. sendiri-sendiri. Ini kursinya udah Ya. bener, sepatu Mau tahu udah nggak ada. jawabannya? Kenapa Ustaz? Mau tahu nggak jawabannya? Mau. Yakni jawaban yang pertama adalah staf. Oh, staff. Mandiri, staf. Levelnya staff. Yang tadi jelas oleh Pak guru Kiai. kita, Pak Yai. Apa itu staf? Sidik, tablik, Oh. amanah, Fatona. fatona. Iya, Oh, jadi itu. Masya Allah. Jadi ketika ada yang semacam itu, harusnya kita memperlihatkan diri kita, kemampuan kita. Dengan cara apa? Mau tahu? Mau tahu dengan memperlihatkan kemandirian, memperlihatkan kemampuan, memperlihatkan dalam artian seperti staf itu. Oh. Tahu nggak staf itu? Iya, iya, Ya, iya. iya, berikutnya kita lakukan reka adegan berikutnya. iya. Oke. Mau tahu? Ya, Lanjut ini, lagi Ustadz, mau tahu. memperlihatkan kemampuan, lalu kepedulian. Oke. Kepedulian, urus yang lain, kerjakan yang lain, fokus pada pemikiran. Ayo, Bos, maaf bos. Ini pekerjaan ini udah selesai bos. Ada lagi nggak yang bisa saya kerjain? yang bisa. Oh, masih ada waktu saya bos. Udah selesai. Aduh, gimana sih? Ayo. Coba kerjakan pekerjaannya Ustaz Sam. Ustadz Sam. Wah. Oh, ini pekerjaan Ustadz Sam nggak beres nih. Maaf Pak, itu namanya menjilat. Oh, itu menjilat. Ya. Jangan juga. Ini salah itu berarti. Iya. Jadi ada usaha dulu. Usaha. Memperlihatkan usahanya, kemampuannya. Tapi jangan lupa, ketika kita sudah memperlihatkan kemampuan, jangan lupa untuk berdoa. Jangan nih yang ketiga. Yang ketiga. Tinggalkan yang ketiga. Apa tuh? Kodenya, Q-nya adalah Oh gini, bos maaf bos, ini gaji kapan naik bos? Dari dulu saya udah kerja 10 tahun, masa gaji saya segini-segini aja 10% kan naik ya? Kak gimana sih bos? mohon maaf, Ya. bisa cari tempat kerja lain. Jangan gitu dong bos, saya udah 10 tahun ngabdi di sini. Jadi solusi yang terbaik adalah bersabar dan tawakal. Ketika ada keluhan dan sebagainya, solusi jawabannya adalah bagaimana kita memperlihatkan kesabaran dan tawakal. Masya Allah. Itu. Jadi yang pertama tadi apa? Kemandirian. Kemandirian. Ada staf. Staf itu sidik, tablik, amanah, fatona. Kemudian yang kedua, usahakan ada usaha. Memperlihatkan kemampuan. Pekerjaan teman bisa dikerjakan. Dan jangan lupa berdoa. Dan yang paling penting, hindarkan keluhan. Masya Allah. Kenapa? Terima kasih. Tawakal kepada Allah. Terima kasih Ustadz Maulana. Kenapa udah habis? Waktunya udah 0 dari tadi. Iya makasih banyak. Nah sekarang kita lanjut lagi nih Ustadz Syam ya. Ya, Kita siap. lanjut nih. Benarkah apabila seorang ya banyak meminta untuk naik jabatan di tempat kerjanya kayak tadi ini hubungannya ya. Terus minta jabatan tidak ya. akan dimudahkan oleh Allah. Terus gimana dong harusnya? Kalau seandainya kita ini mau naik jabatan tapi nggak minta. Gimana Ustadz? Ada tuh biasa Ustaz yang waktu terjadi di zaman sahabat, Hah. mereka justru tidak mau menerima jabatan karena Nah, mereka terus? sadar bahwasanya setiap pekerjaan itu ada pertanggungjawabannya. Makoy. Ya. Makoy. Si tengah-tengah na, may tahu din ni sengalena. Mapan. Then gato isal. ngena. Isal. Isal. Ya, isang ngalemu. Telah isal. Isang lemu. Hmm. Dede, lo mana nih jama-jama narangkay jama-jamangnya. Napalin ni isang ngalena. Makarena. Aha. Ini bahasa apa ini? Bahasa apa ini? Udah deh, ntar dulu Bahasa kita, sana, kita bahas Sulawesi. cari bahasa Indonesianya dulu ya. Yang di rumah jangan kemana-mana ya. Pak, Kita mereka segera tahu kembali lagi deh. tetap di Selamat Pindah. Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah. Cari bahasa Indonesianya dulu.